Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Sumei itu gadis yang baik. Situasi keluarganya juga tidak buruk, dan bakatnya juga tidak lemah. Tidak perlu mengatakan apa-apa tentang penampilannya. Jadi, apakah kamu ingin aku membantu kamu untuk melamarnya? Setelah kembali ke alun-alun, Zhuge Liuyun tersenyum dan berkata, "Guru, terima kasih atas niat baik kamu. Tetapi aku tidak ingin menikah terlalu dini." Chu Feng tersenyum dan menjawab, "Baiklah, ayo pergi," ucap Zhuge Liuyun sambil melompat, dan mendarat ke elang berkepala putih. Chu Feng juga segera menunggangi elang berkepala putih lainnya. Kedua elang membuka sayap mereka pada saat bersamaan, dan sayap besar itu panjangnya beberapa meter. Kedua sayap mereka mengepak, dan angin pun mulai dihempaskan. Angin kencang meraung, dan mereka seperti bilah tajam. Bahkan murid inti dan tetua inti di alun-alun merasa sulit untuk menanggungnya, ketika mereka diterbangkan kembali oleh angin tersebut. Di tengah angin liar ini, dua eagles berkepala putih naik ke udara, dan langsung naik ke langit. Mereka pertama kali mengelilingi alun-alun 2 kali, sebelum menembak ke arah Provinsi Roh seperti panah. Semua orang memperhatikan adegan besar itu, dan sebagian besar wajah mereka dipenuhi dengan kekaguman dan kerinduan. Namun di sudut terpencil di wilayah inti, ada juga wajah kecil yang terangkat. Sumei yang menatap elang berkepala putih itu, tampaknya dia memiliki kekhawatiran di matanya. Kecepatan eagles berkepala putih sangatlah cepat, dan hanya butuh beberapa hari untuk meninggalkan Provinsi Azure, ketika mereka tiba dalam batas Provinsi Spirit. Elang berkepala putih bisa dianggap sebagai langka di Provinsi Azure. Setiap kali terbang melewati di udara, orang-orang di bawahnya akan mengangkat kepala untuk melihat dan menghela napas kagum. Namun setelah tiba di Provinsi Roh, Chu Feng menemukan bahwa elang berkepala putih ini tidak terlalu langka. Ketika mereka terbang di udara, mereka bahkan melihat beberapa elang berkepala putih menyapu mereka. Kecepatan mereka bahkan lebih cepat daripada yang mereka naiki, dan ini sudah jelas kualitas mereka lebih baik. Itu membuat Chu Feng berpikir bahwa Provinsi Azure tempat dia tinggal, mungkin benar-benar menurun jika dibandingkan dengan Provinsi Roh. Tidak heran jika gurunya, Zhuge Liuyun, akan mengatakan hal itu. Yang disebut jenius di Provinsi Azure hanya orang biasa-biasa saja, dan tidak ada lebihnya dari 10 orang yang benar-benar bisa disebut sebagai jenius. Yang disebut jenius di Provinsi Azure, itu benar-benar tidak banyak di mata provinsi lain. Karena pada kenyataannya, Provinsi Azure tidaklah terlalu kuat. Dalam 9 provinsi, Provinsi Azure itu telah memburuk, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan provinsi-provinsi besar lainnya. Setelah terbang selama 2 hari lagi di Provinsi Roh, Chu Feng akhirnya tiba di World Spirit Guild. Saat dia melihat ke bawah dari atas, dia bisa melihat bahwa World Spirit Guild terletak di dataran. Itu adalah kota besar, dan kota itu sangat besar sehingga mencakup seluruh gunung, sungai, dan bahkan hutan. Itu hanya seperti kerajaan, dan itu sangat besar sehingga melampaui imajinasi Chu Feng. Dari situlah dia bisa mengetahui seberapa kuat Guild Roh dunia. Tidak heran jika itu bisa menjadi penguasa Provinsi Roh. Yang paling penting adalah bahwa spiritualis dunia yang terlihat sangat berharga di Provinsi Azure, ternyata ada di mana-mana. Spiritualis dunia jubah putih seperti Zhuge Liuyun, tentu saja dia menjadi tidak penting. Di daerah itu, hanya spiritualis dunia jubah kelabu yang dapat dipandang tinggi oleh orang lain, karena ada banyak spiritis dunia. Jubah putih itu seperti sayuran putih, karena mereka dapat dilihat di mana saja. Apakah ini yang disebut sebagai di atas langit masih ada langit, pikir Chu Feng. Chu Feng dan Zhuge Liuyun tidak secara langsung memasuki World Spirit Guild, karena orang tidak bisa memasuki World Spirit Guild seperti yang mereka inginkan. Bahkan jika mereka adalah spiritualis dunia sekalipun, mereka tetap tidak bisa. Jadi, mereka tiba di kota di luar World Spirit Guild, dan itu khusus untuk menerima spiritis dunia seperti mereka.
Di tempat itu, orang-orang seperti Zhuge Liuyun yang adalah spiritualis dunia jubah putih, itu ada di mana-mana. Namun sebagian besar dari mereka memiliki kerudung yang dilepas, dan memperlihatkan wajah mereka. Kamu tidak perlu kaget. Spiritualis dunia terbaik di 9 provinsi berkumpul di sini, jadi tentu saja akan ada beberapa spiritis dunia. Selain itu, Provinsi Roh disebut sebagai provinsi terkaya dari 9 provinsi. Jika dibandingkan dengan tempatnya, Provinsi Azure memang terlihat agak miskin dan terpencil, ucap Zhuge Liuyun. Suara Zhuge Liuyun terdengar, dan Chu Feng yang menoleh untuk melihat tidak bisa membantu, tetapi sangat terkejut. Itu karena Zhuge Liuyun melepaskan tudung yang menutupi wajahnya. Ini untuk pertama kalinya, Chu Feng melihat wajah pria tua itu. Dia tampak sangat berbeda dari imajinasi Chu Feng. Bukan saja dia tidak menakutkan, dia tampak agak baik. Dengan pandangan sekilas, orang akan merasa bahwa lelaki tua itu cukup ramah. Namun, mungkin justru karena alasan itulah, Zhuge Liuyun tidak membiarkan siapapun melihat penampilannya. Itu sengaja dia lakukan, karena dia ingin meninggalkan kesan berbahaya pada orang lain. Hanya dengan begitulah dia bisa melindungi dirinya dengan lebih baik. Mungkin itu benar-benar cara terbaik baginya, untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak ada yang diizinkan untuk menyembunyikan wajah mereka di sini, dan semua orang harus mematuhi aturan itu. Atau kalau tidak, mereka akan dianggap menantang kekuatan persekutuan roh dunia. Zhuge Liuyun menjelaskan dan berkata, "Aku suka penampilan guru saat ini, guru terlihat lebih baik." Chu Feng tersenyum, dan mengucapkan kata-kata itu dari hatinya. "Wah, apakah penampilan aku begitu lucu untuk diolok-olok?" balas Zhuge Liuyun sambil melirik Chu Feng sekilas saja, lalu membawanya ke tempat pendaftaran untuk ujian jubah putih. Saat mereka pergi ke sana, Chu Feng melihat banyak orang muda yang seusia dengannya. Setiap orang dari mereka memiliki kekuatan roh, sehingga dapat dilihat bahwa mereka ada di sana untuk ujian jubah putih juga. Ujian spiritualis dunia tidak terlalu ketat. Selama kamu bisa melewati tahap pertama, kamu bisa mendapatkan jubah putih spiritualis dunia. Jubah putih spiritualis dunia terbuat dari bahan khusus. Ketika kamu memakainya, selama kamu tidak memancarkan aura apapun, maka tidak ada yang bisa mendeteksi kultivasi kamu. Dan yang paling penting adalah, bahwa jubah putih spiritualis dunia adalah simbol status. Di masa depan, jika kamu mengenakan jubah putih ini kembali ke Provinsi Azure, aku pikir tidak ada yang akan memandang rendah kamu lagi. Banyak kekuatan yang bahkan ingin berteman dengan kamu, dan mengikat kamu untuk menjadi tamu. Tapi tentu saja, meletakkan formasi roh adalah pekerjaan fisik, dan meletakkan formasi spiritual akan menjadi lebih banyak pekerjaan fisik. Meletakkan formasi roh yang menyelimuti seluruh kekuatan, itu adalah proyek yang besar. Orang luar hanya melihat kemuliaan kita sebagai spiritualis dunia, tetapi mereka bahkan tidak tahu kerja keras yang perlu kita lakukan, ucap Zhuge Liuyun yang mengingatkan Chu Feng setelah dia membantu Chu Feng mendapatkan lencana kualifikasi untuk berpartisipasi dalam ujian. "Guru, selain tahap pertama, apakah ada tahap keduanya?" tanya Chu Feng yang ingin tahu. "Tentu saja ada. Setelah melewati tahap pertama, kamu bisa mendapatkan jubah putih spiritualis dunia. Namun, meskipun kamu bisa mendapatkan jubah putih spiritualis dunia seperti itu, kamu harus membayar harga yang sesuai untuk membelinya," jawab Zhuge Liuyun. Perlu membelinya? Kira-kira berapa biayanya?" Chu Feng dengan erat bertanya. "Satu jubah putih spiritualis dunia, itu seharga 1000 manik-manik asal. Dan itu akan diberikan jika kamu melewati tahap pertama. Atau yang lain, bahkan jika kamu ingin membelinya tanpa ujian, maka kamu tidak akan bisa membelinya," kata Zhuge Liuyun. "Wah, itu mahal sekali." Chu Feng tanpa henti terkejut. Karena baginya, 1000 manik-manik asal itu adalah jumlah besar baginya. "Jangan khawatir, aku sudah menyiapkannya untukmu. Selama kamu bisa melewati tahap pertama, jubah putih spiritualis dunia adalah milik kamu," balas Zhuge Liuyun dengan penuh perhatian sambil menatap Chu Feng.
Pada saat itu, jika Chu Feng mengatakan dia tidak tersentuh, itu akan menjadi kebohongan. Namun, ia masih bertanya, "Guru, apakah kamu tahu berapa harga jubah spiritualis dunia abu-abu?" tanya Chu Feng. Jubah abu-abu spiritualis dunia ya. Aku belum pernah dalam ujian jubah abu-abu sebelumnya, karena itu bukanlah sesuatu yang spiritualis dunia biasa dapat ambil bagian. Selain itu, memiliki jubah spiritualis dunia abu-abu, itu adalah suatu kehormatan yang sangat tinggi bagi spiritualis dunia. Jadi mengapa itu dijual? Jawab Zhuge Liuyun sambil menggelengkan kepalanya. Tapi bagaimana jika seseorang ingin menjualnya? Misalnya, jika seseorang memiliki jubah spiritualis dunia abu-abu tambahan yang ingin mereka jual. Kira-kira berapa harganya? Tanya Chu Feng sangat ingin tahu, karena dia memiliki jubah abu-abu di tangannya. Itu sulit untuk dikatakan. Lagi pula, orang normal tidak banyak menggunakan jubah spiritualis dunia abu-abu, dan bahkan jika seseorang ingin membelinya, itu perlu menjadi spiritualis dunia. Namun, sesuai dengan kesulitan ujian jubah abu-abu, harga untuk jubah spiritualis dunia abu-abu akan masuk akal, bahkan jika itu dihitung dengan manik-manik mendalam sebagai alat tukarnya. Mungkin sekitar 1000 manik-manik mendalam, kata Zhuge Liuyun. Apa? 1000 manik-manik mendalam? Seru Chu Feng dengan sangat bahagia. Itu tentu saja jumlah yang sangat besar. Jika satu manik mendalam setara dengan 1000 manik-manik asal, maka 1000 manik-manik mendalam setara dengan 1.000.000 manik-manik asal. Bahkan jika Godly Lightning serakah Chu Feng mendapatkan lagi makan segitu banyak, maka jumlah itu pasti akan cukup untuk dimakan untuk sementara waktu. Siapa yang tahu apa yang akan dicapai kultivasi Feng Feng, itu setelah dia mengkonsumsi jutaan manik-manik asal, pikir Chu Feng. 1000 manik-manik mendalam bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan bagiku, 1000 manik-manik asal yang aku siapkan untukmu hari ini, itu adalah semua yang kumiliki, jawab Zhuge Liuyun. Spiritualis dunia yang dapat membayar jumlah itu, mereka tidak akan membelanjakannya untuk membeli jubah kelabu spiritualis dunia. Dan mereka hanya akan mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mendapatkannya, karena mereka seharusnya bisa mendapatkannya. Saat imajinasi Chu Feng menjadi liar, ketika dia merencanakan bagaimana dia akan menjual jubah Spirits Grey dunia itu, Zhuge Liuyun menyiramkan seember air dingin ke arah Chu Feng. Namun, setelah berpikir lebih detail, 1000 manik-manik mendalam benar-benar jumlah yang sangat besar, tidak peduli siapakah orang itu. Jika latar belakang mereka tidak mengesankan, maka mereka harus memiliki kekuatan luar biasa agar menjadi sangat kaya. Semakin dia tahu tentang harga jubah abu-abu spiritualis dunia, maka Chu Feng semakin merasa bahwa gadis berpakaian ungu itu cukup luar biasa. Itu bisa dilihat, betapa mengesankannya dia untuk menjadi spiritualis dunia jubah abu-abu pada usia itu. Jika dia tidak muncul hari itu, dan jika Chu Feng hanya menggunakan sedikit kekuatan formasi spiritualnya, dia kemungkinan besar tidak akan bisa melepaskan skill rahasia yang tiada taranya, yaitu teknik pembantaian harimau putih. Jadi guru, apakah itu berarti setelah melewati tahap pertama, itu masih ada tahap kedua? Tanya Chu Feng lagi. Itu benar, masih ada tahap kedua. Setelah melewati tahap kedua, jubah putih spiritualis dunia tidak akan pergi begitu saja, karena akan ada hadiahnya. Namun, tahap itu tidak bisa dilewati oleh orang normal. Kembali pada hari-hari aku menjalankan ujian itu, bahkan aku tidak dapat melewati tahap itu. Zhuge Liuyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oh, aku tidak salah kan? Ini pasti Zhuge Liuyun." Tepat pada saat itu, suara aneh tiba-tiba terdengar. Melihat ke atas, seorang pria tua pendek yang mengenakan jubah putih, itu sedang berjalan menuju Chu Feng dan Zhuge Liuyun. Saat dia berjalan, dia tampak agak pincang, dan dia sepertinya orang yang sedikit cacat. Bahkan ada seorang pemuda di belakang lelaki tua yang pincang itu. Dia lebih tua dari Chu Feng, mungkin usianya sekitar 17 tahun, dan ada kesombongan di wajahnya. Tatapan yang dia lihat pada Chu Feng penuh dengan penghinaan, seolah-olah dia sendiri memiliki beberapa kaki tambahan daripada yang lain.
Oh, Kixing ya, aku belum melihat kamu dalam waktu yang baik, balas Zhuge Liuyun. Setelah melihat orang tua yang pincang itu, ekspresi Zhuge Liuyun tampak sangat jelek. Hahaha, ternyata itu benar-benar kamu. Orang tua Zhuge, aku mendengar bahwa kamu menjadi penatua tamu di Sekte Azure Dragon. Kixin tersenyum dan berkata dengan nada mengejek. Zhuge Liuyun hanya tersenyum, saat dia diam-diam mengakuinya. Namun, dia tidak berharap bahwa Kixing akan lebih tidak pantas lagi, ketika dia berkata dengan keras. Hahaha, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, kamu masih spiritualis dunia. Bagaimana kamu bisa begitu rendah untuk menjadi penatua tamu di sekte kelas 2 yang kecil itu, ucap Kixing. Mungkin kemampuannya tidak memadai, dan sekte-sekte kelas 1 tidak menerimanya. Tepat pada saat itu, pemuda di belakang Kixing berbicara. Jika kamu berani mengucapkan sepatah kata pun, apakah kamu percaya bahwa aku akan melumpuhkan kamu? Setelah mendengar itu, Chu Feng tidak bisa tetap diam, saat dia menunjuk pemuda itu dan berteriak dengan dingin. Oh, dari mana bocah cilik ini berasal? Sangat tidak sopan. Orang tua Zhuge, dia bukan muridmu kan? Ucap Kixing sambil menatap Chu Feng, dan segala macam penghinaan muncul di matanya. Kixing, pikirkan bagaimana kamu berbicara. Meskipun aku dikalahkan oleh kamu pada tahun itu tidak berarti bahwa aku takut pada kamu sekarang, balas Zhuge Liuyun. Wajah Zhuge Liuyun akhirnya tenggelam juga. Orang tua Zhuge, sikap macam apa ini? Apakah kamu ingin kalah dariku sekali lagi? Kixing mencibir dan berkata. Mengapa kamu tidak mencobanya? Balas Zhuge Liuyun. Bas-bas. Aura Zhuge Liuyun segera berputar, dan udara di sekitarnya bergeser. Tapi apa yang bisa kita coba di antara kita berdua? Mari kita membuatnya lebih menarik, dan biarkan murid-murid kita mencobanya, balas Kixing. Namun, tatapan Kixing segera mengunci Chu Feng, dan senyum tercela yang tidak sesuai dengan usianya tergantung di sudut mulutnya. Dia sudah bisa mengatakan bahwa Chu Feng adalah seorang kultivator di tingkat 1 ranah asal. Dengan kultivasi itu, muridnya benar-benar bisa menekan Chu Feng tanpa tekanan sama sekali. Zhuge Liuyun tidak menjawabnya, dan dia hanya menatap Chu Feng. Itu sengaja dia lakukan, karena murid Kixing memiliki kultivasi tingkat 5 dari ranah asal. Meskipun ia memiliki kultivasi yang sama dengan Wu Jiu, bagaimanapun juga ia adalah spiritualis dunia, dan murid inti di sekte kelas 1. Secara alami, dia tidak bisa dibandingkan dengan Wu Jiu, sehingga Zhuge Liuyun membiarkan Chu Feng sendiri yang memutuskannya. Guru, aku mohon padamu, biarkan aku mengajarkan orang bodoh ini sedikit pelajaran. Kata Chu Feng. Baiklah, kalau begitu pergilah, dan bertukar pukulanlah dengannya, balas Zhuge Liuyun sambil mengangguk puas. Dia menyukai Chu Feng yang tidak takut pada langit ataupun bumi. Hahaha, sangat bagus. Tinju dan kaki tidak memiliki mata, sehingga otot yang robek, ataupun tulang yang patah, itu semua tidak dapat disalahkan pada siapapun. Ucap Kixing yang sangat percaya diri pada muridnya. Hahaha, aku sudah bisa melihat muridmu akan terluka parah. Balas Zhuge Liuyun yang juga memiliki banyak kepercayaan pada Chu Feng. Mendengus. Mari kita lihat, apakah murid kamu memiliki kemampuan itu. Yang Zi, beri dia rasa sakit yang tak tertandingi, ucap Kixing sambil mendengus dingin. Siap tuan, balas pria muda yang bernama Yang Zi itu. Pertama-tama, dia berjalan ke daerah yang luas. Dia dengan angkuh membentuk tangannya menjadi sebuah kait, dan kemudian menunjukkan Chu Feng untuk pergi. Mendengus. Di saat Chu Feng pergi, dengan pemikiran dari Kixing, dia mengeluarkan lapisan formasi spiritual yang kuat, lalu mengelilingi Chu Feng dan Yang Zi di dalamnya. Kixing, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat itu, Zhuge Liuyun berteriak dengan marah. Orang tua Zhuge, apa yang kamu khawatirkan? Ini adalah properti dari World Spirit Guild. Aku meletakkan formasi spiritual ini, karena aku tidak ingin kedua anak itu menghancurkan apapun di sini. Kixing dengan cerdik mengatakan itu, namun dia jelas-jelas menembakkan ekspresi matanya kepada Yang Zi. Yang Zi memahaminya saat dia tersenyum,
Dan tatapannya ke arah Chu Feng menjadi lebih gelap dan lebih ganas. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.